Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di pelajaran fisika kelas 12 SMA Strip Madrasah Aliyah semester 1. Kita lanjutkan pembahasan mengenai listrik statis. Oke, jadi pada listrik statis ini yang pertama kita bahas mengenai hukum Coulomb. Jadi yang pertama nanti kita akan bahas mengenai hukum Coulomb. Nah, jadi menurut si Coulomb, dua buah muatan yang didekatkan akan bekerja gaya tarik ataupun gaya tolak. Nah, gaya tarik terjadi jika muatan berlainan jenis, sedangkan gaya tolak terjadi pada muatan yang sejenis. Nah, jika kedua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2, kedua buah muatan ini terpisah sejauh R, maka besar gaya tarik menarik ataupun tolak menolak dari dua buah muatan ini adalah F K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Inilah besarnya gaya Coulomb antara kedua buah muatan yang terpisah sejauh R. Satuan gaya adalah dalam Newton. K-nya ini adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q muatan, satuannya Coulomb, R jarak antar muatan, satuannya meter. Nah, catatan, jika muatan yang pertama tadi saya bilang sejenis, jika sejenis maka akan terjadi gaya tolak. Misal positif sama positif atau negatif sama negatif. Kemudian jika muatan tak sejenis akan terjadi gaya tarik. Nah, contohnya positif sama negatif. Nah, ini untuk hukum Coulomb. Nah, lihat. Kembali kita ke persamaan F kaki 1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, kalau nanti grafik hubungan antara F sama R, F Newton, R meter. Di grafiknya akan seperti ini, hiperbola. Oke. Nah, jika jarak antar kedua buah muatan dirubah tanpa merubah jenis dan besar muatan. Nah, misal ini ada dua buah muatan Q1 dan Q2.
Nah, mula-mula jarak mereka ini R. Nah, kemudian tanpa mengubah jenis dan besar dua buah muatan, jarak keduanya ini dirubah ataupun diperbesar menjadi 2R. Ini Q1 dan Q2. Nah, kalau kita nanti mau menghitung berapa besar F2, kita cukup menggunakan persamaan F1 banding F2 sama dengan R2 banding R1 pangkat 2. Nah, ini dia untuk menghitung besarnya gaya antara kedua buah muatan jika jaraknya diperbesar ataupun diperkecil tanpa merubah jenis maupun besar muatan. Oke. Contoh soal sederhana. Contoh soal. Dua buah muatan titik yang sejenis dan sama besar, QA sama dengan QB besarnya 10 pangkat minus 2 kolom pada jarak R 10 cm satu sama lain. Gaya tolak yang dialami kedua buah muatan itu, berapa besar gaya tolaknya? Jadi kalau kita perhatikan, inilah misalkan gambar QA, QB terpisah sejauh 10 cm. Nah, maka karena muatannya sejenis akan terjadi gaya tolak menolak. Nah, sekarang kita hitung berapa besar gaya tolak menolaknya. F kolom K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan F 9 kali 10 pangkat 9, muatannya 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 10 cm dirubah ke meter, berarti 10 pangkat min 1 meter. Nah, ini berarti 10 pangkat min 1 kuadrat. Jadinya ini kan 10 pangkat min 2 habis. Jadinya 9 kali 10 pangkat 9 kurang 2 berarti 7. Inilah besarnya F. 9 kali 10 pangkat 7 meter. Nah, untuk latihan soal silakan Anda kerjakan di buku latihan. Jawabannya dipoto, kirim ke email saya ya. Jangan lupa buat namanya dan kelasnya di email tersebut. Soal nomor 1, dua buah muatan P dan Q masing-masing bermuatan 3 mikrokolom dan min 4 mikrokolom, terpisah sejauh 2 cm. Berapa gaya tarik menarik
kedua buah muatan tersebut. Oke, itu soal nomor 1. Nomor 2 agak panjang. Dua buah muatan sejenis saat berada di udara terpisah sejauh R, bekerja gaya Coulomb sebesar 80 Newton. Jika muatan yang sama tersebut jaraknya dijauhkan menjadi 2R di dalam zat dengan permitivitas relatif sebesar 2, berapakah besar gaya tolak menolaknya? Oke, untuk soal nomor 2 ini saya jelaskan sedikit yang dimaksud dengan permitivitas. Jadi permitivitas. Nah, tadi di sebelumnya kan ada konstanta nih yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, K itu sama dengan 1/4V epsilon. Nah, 1/4V epsilon. Nah, epsilon itu permitivitas. Besarnya adalah epsilon 0 kali epsilon R. Permitivitas saat di udara dikali permitivitas relatifnya. Nah, saat di udara itu nilai ER adalah sama dengan 1. Maka jadinya kalau ER 1, E-nya kan epsilon 0, maka K-nya menjadi 1/4V epsilon 0. Ini yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi jika permitivitasnya selain udara nilainya ada, maka K tersebut menjadi 1/4V epsilon 0 relatif, atau dengan kata lain K-nya itu adalah yang 1/4V epsilon 0 adalah 9 kali 10 pangkat 9 dibagi ER. Nah, itu jika ada permitivitas relatif selain udara. Nah, jika dibuat perbandingan, berarti F1 banding F2. Nah, jika jaraknya dirubah tadi terhadap jarak F-nya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari persamaan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, sementara dengan epsilon relatif, K itu juga berbanding terbalik. Artinya F sama K, F K Q1 Q2 per R kuadrat. F sama K berbanding lurus, sementara K sama epsilon relatif berbanding terbalik. Artinya F sama epsilon relatif juga berbanding terbalik. Nah, berarti kita bisa buat persamaannya. Ini R2 per R1 pangkat 2 dikali dengan ER2 banding ER1. Nah, jadi ini untuk menjawab soal nomor 2. Oke, sampai sini.
Mohon dukungan subscribe-nya bagi Ananda yang belum subscribe. Bagi yang sudah silahkan di like, di screenshot like-nya, kirim ke email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.